Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu pada hari yang baru ini atas segala rahmat kemurahan-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami hingga pada saat ini Tuhan. Dan kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkannya menjadi kehidupan dan kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk mendengar, menerima, dan melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal 8 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus bukanlah perkara mudah. Apa yang dikatakan oleh Injil Markus ini adalah menjadi murid Tuhan Yesus Kristus berarti harus benar-benar memiliki sebuah komitmen yang sungguh-sungguh. Bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar atau dinegosiasi atau harus melihat dulu apa untungnya, apa ruginya, lalu kalau lebih banyak untungnya barulah menjadi murid. Tapi kalau banyak ruginya tidaklah menjadi murid. Tetapi menjadi murid Tuhan Yesus Kristus adalah menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam kehendak Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang yang telah mengaku bersedia menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, maka harus juga bersedia menerima segala konsekuensi, segala risiko menjadi seorang murid Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus Kristus menyatakan itu sejak awal, bukan mengatakan menjadi murid itu sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang, atau ada semacam klik otomatis lalu segalanya menjadi mudah, segalanya menjadi mulus, segalanya menjadi perkara yang tidak perlu dihadapi dengan energi yang harus ekstra. Tetapi justru Tuhan Yesus Kristus memberitahukan sejak dari awal apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi risiko dari seorang murid Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, firman hari ini menegaskan kepada kita kembali bagaimana sih sikap hidup kita, bagaimana sih yang harus kita lakukan di sepanjang kehidupan kita sebagai murid dari Tuhan Yesus Kristus. Maka sekali lagi seluruh kehidupan kita harus diserahkan kepadanya dengan sebuah ketaatan yang sungguh-sungguh. Karena itu tidak ada pertimbangan yang lain, bahwa nyawa kita sekalipun kalau itu diperlukan, maka itu harus untuk milik Tuhan Yesus Kristus, diberikan, diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa memikul salib yang ada pada kita itu adalah salib yang berat, bukan yang ringan, yang bisa dijinjing, yang bisa diangkat-angkat begitu saja. Gambarannya adalah bahwa ada sesuatu hal yang harus benar-benar kita pikul, kita bawa di dalam kehidupan kita dengan mengandalkan
hanya kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi risiko yang paling berat, yang paling tinggi di dalam kehidupan kita? Maka risiko yang paling tinggi, yang paling berat sesungguhnya adalah kehilangan nyawa. Itulah risiko terberat dalam kehidupan kita. Kehilangan harta, harta bisa dicari. Kehilangan pekerjaan, misalnya pekerjaan bisa dicari kembali. Kehilangan hak milik bisa dicari kembali dengan memiliki yang lain. Tapi kalau sudah kehilangan nyawa, mau dicari kemana? Tetapi Yesus sejak awal mengatakan itu, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus artinya pun harus terjadi penyangkalan diri. Sebab barang siapa, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya bahwa nyawa kita ini pun adalah milik Tuhan. Ketika iman diperhadapkan dengan pilihan-pilihan di tengah-tengah dunia ini, maka iman kepada Kristuslah harus menjadi pilihan yang utama, bukan yang lain. Kalau pilihannya adalah antara menyelamatkan nyawa atau tidak, maka imanlah yang harus dipilih. Karena apa? Karena nyawa kita itu sesungguhnya ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, kita yang hari ini telah menjadi seorang Kristen, seorang murid Tuhan Yesus Kristus, maka mari bersungguh-sungguh melihat diri kita, melihat kembali panggilan kita, melihat bagaimana pertaruhan kita di dalam kehidupan kita untuk terus bertahan di dalam iman itu. Apakah kita sudah kokoh, sudah teguh selama ini? Mungkin belum mempertaruhkan nyawa, mungkin masih mempertaruhkan jabatan, memperhadapkan dengan income, memperhadapkan dengan kesempatan-kesempatan. Maka bagaimana kita bertahan di dalam iman? Apakah bisa dinegosiasi atau bisa diabaikan atau bagaimana? Maka hari ini pilihan utama kita untuk menentukan pilihan-pilihan kita dalam hidup kita, maka tetaplah mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita pegang selama ini dan untuk seterusnya, maka itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memandang itu. Tuhan Yesus Kristus akan memandang itu sebagai iman, sebagai kebenaran yang patut diperhitungkan untuk menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa atas kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, pilihan iman kita tidak ada yang sia-sia, tetapi semuanya itu akan berguna baik untuk kehidupan kita. Pilihlah apa yang seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Pilihlah menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Dengan segala macam risiko dalam hidup kita, maka jangan pernah meninggalkan Tuhan, tetapi berpeganglah teguh kepadanya, karena Dia yang memandang baik, memandang benar iman kita yang sungguh-sungguh kepadanya. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa Surgawi, atas segala berkat kemurahan-Mu, terlebih firman-Mu hari ini yang menguatkan kami, murid-murid-Mu Tuhan, yang terus berpegang kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk terus berkomitmen di dalam kehidupan kami ini, agar kami jangan goyah, jangan ragu, jangan khawatir, tetapi tetap teguh memegang iman kepadamu saja dengan segala macam tantangan pergumulan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi biarlah berpegangan kami hanya kepadamu saja. Kami percaya
Tuhan akan terus menolong kehidupan kami, memberikan hikmat kekuatan kepada kami, agar kami sungguh-sungguh benar-benar percaya diri menjalani kehidupan kami ini sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.